Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu setelah liburan sekolah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang menata hati untuk mendidik buah hati. Ini pentingnya dalam berumah tangga, tazkiyatun nafs. Pentingnya di dalam membina hubungan rumah tangga, suami istri, orang tua ke anak itu pentingnya tazkiyatun nafs. Ya, untuk menjalani kehidupan itu luar biasa, sangat pentingnya tazkiyatun nafs. Ketika Allah menyampaikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Adam ketika tertidur, Allah mengambil tulang rusuk untuk dibuat menjadi istrinya. Dohirnya dari tulang rusuk. Tapi Allah menggunakan teks kalimat pada saat di surat Ar-Rum ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, bukan ajsam. Allah menciptakan dari dirimu, di situ bukan dari jenis dohir jasad ajsam gitu ya, tapi pakai anfus, sehingga kalau ada istilah tazkiyatun nafs ya, itu pendekatannya lebih ya dimaknai ke arah ke jiwa. Dan secara umum di Indonesia ini penggunaan istilah suami atau istri itu belahan jiwa, bukan belahan badan. Sehingga ini menjadi sebuah perhatian betul di dalam menjalin interaksi antara suami istri, antara orang tua dan anak, sangat dibutuhkan tazkiyatun nafs. Ya, kita sebagai manusia untuk berinteraksi dengan manusia yang lain butuh tazkiyatun nafs. Di dalam tazkiyatun nafs ini, kaidah yang sangat penting adalah bahwa sucinya jiwa seorang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatish syaitan wa may yattabi' khutuwatish syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ini awalnya demikian. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar, segala sesuatu yang tidak baik dari setan. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Pokoknya dosa banget lah, dosa terus. Ini karena karunia Allah, karena rahmat Allah. Ya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Diawali jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena mengikuti langkah-langkah setan, berbuat maksiat itu akan mengotori jiwa. Namun tetap kita sampai akhirnya baik, istiqomah, bisa ngaji, bisa ibadah dan sebagainya. Kalau dimulai dari tazkiyatun nufus, akhirnya tidak akan muncul ujub. Tidak akan muncul ujub.
Tidak akan muncul merasa aku lebih baik. Di antara orang-orang yang ngaji ini saya yang lebih baik. Mungkin tidak disampaikan tapi di hati. Kemarin siang sampai sore menjelang maghrib ada tamu dari luar kota yang ada persoalan dengan pasangannya gitu. Dengan persoalan-persoalannya ada mengerucut bahwa dan kalimatnya dia pun mengatakan aku lebih pintar daripada pasanganku gitu, gitu. Nah itu masalahnya. Ya. Inilah yang menjadi masalah kenapa kamu diuji dengan seperti ini, kamu merasa lebih pintar daripada pasanganmu. Kalimat inilah yang muncul di awal-awal ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Nabi tidak mau sujud kan, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Kalau dimulai dari tazkiyatun nufus, maka alhamdulillah ya Allah, saya dikaruniai ilmu ini sehingga saya tidak mengalami kebodohan dan kesesatan. Tapi tidak ada perasaan siapa ngaji betembe misalnya gitu ya, baru aja ngaji misalnya apa gitu. Atau nanti mungkin karena ini misalnya para bunda di ngaji ini bojoku atau ngaji dan sebagainya. Nah disinilah kadang-kadang mulai malapetaka yang terjadi. Anak akhirnya meremehkan dan sebagainya. Dan ini murni karena karunia Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Kalau tiba-tiba diputer, tiba-tiba diuji, akhirnya berbuat yang enggak baik, ya ini naudzubillah. Sehingga ini harus benar-benar minta jauhkan dari perbuatan nista. Itu salah satu doa saya, ya Allah jauhkanlah kami dari perbuatan yang ngikutilah setan kan ya, perbuatan nista, karena ini amal mengotori jiwa dan berat para bunda, ayah bunda, berat juga. Dan ini murni pertolongan Allah SWT. Dan ini benar-benarnya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, ini pertolongan Allah SWT. Ya kita ikhtiar bahas kayak gini, kajian tazkiyatun nufus begini, menata hati, apalagi interaksi nanti dengan pasangan sama anak-anak itu, sangat itu nanti akan diuji dengan kesabaran, ridho atas semua takdir-takdir yang harus dialami di rumah tangga, tadi uji dengan suami. Makanya Ustaz kan enak dapat masalah. Ya saya punya masalah kan, anak saya tunarungu ini. Tapi kan nggak masalah sama pasangan, saya bisa dihadapi bersama. Kamu mau tukeran, kamu punya masalah anaknya begini. Memang Allah udah ngukur gitu. Karena ada yang diuji ya, bunda diuji dengan pasangannya, itu butuhkan kesabaran. Maka butuh ilmu tentang tazkiyatun nufus ini. Diberikan suami pasangan yang baik gitu, disyukuri gitu. Kalau nggak disyukuri juga akhirnya gimana? Tentang takut pada Allah SWT juga di ilmu tentang tazkiyatun nufus seperti ini juga. Sehingga ngerem lah untuk berbuat maksiat. Tentang bagaimana kita antusias mendidik anak, ya, melayani suami benar-benar perhatian sama istri, gitu ya. Orang tua benar-benar totalitas sama anak, itu kan dibutuhkan mahabbah. Dibutuhkan kecintaan kepada Allah SWT, bahwa saya melakukan ini karena Allah SWT. Butuhkan keikhlasan. Nah, itu ada di ilmu tazkiyatun nufus. Dan ini di tangan Allah SWT. Dan ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta, ya Allah bersihkanlah, jauhkanlah dari maksiat. Termasuk doa untuk itu ya ada si ya muqallib al qulub sabit qalbi ala dinik, itu bisa. Nah, walaupun ini dari Allah SWT, karunia Allah SWT, rahmatnya Allah SWT. Dalam kaidah tazkiyatun nufus ini wajib bagi setiap orang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nafas, bersungguh-sungguh, wajib berusaha maksimal untuk membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran-kotoran hati yang merusak hati. Seseorang tidak boleh menganggap dirinya
sok suci. Hati-hati. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Ya, penggunaan anfus. Wa min ayati an khalaqalakum min anfus. Nih, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, sok suci? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak zalim sedikit. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jangan sok suci. Kita sungguh-sungguh nih. Seorang Utsman bin Affan ketika di makam menangis, wahai Amirul Mukminin, wahai Utsman bin Affan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Ya, saya dengar pernyataan Rasulullah bahwa saya dijamin masuk surga, tapi Rasul tidak menjaminkan, tidak ada kalimat bahwa saya dijamin tidak disiksa di kuburan. Seorang Utsman itu begitu. Aku sudah dijamin masuk surga, otomatis dong, tapi enggak, tetap tidak merasa sok begitu. Nah, ini untuk teman-teman udah ngaji, ya. Misalnya ada pendatang baru yang ngaji, ya disapa. Mungkin pakaiannya masih biasa, ya disapa. Kita nggak ngerti hati mana yang bersih. Yang kemarin sudah kita sampaikan, yang menyelamatkan itu adalah qalbun salim. Kita sudah membahas kemarin itu. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ilaman atallaha biqalbin salim. Justru yang selamat, hati yang selamat ini akan mengantarkan ke surga. Penyakit fisik bisa mengantarkan ke surga, penyakit hati bisa mengantarkan ke neraka. Kita nggak ngerti, jangan pernah meremehkan amal orang lain. Kita nggak ngerti dia punya amalan apa. Ada satu riwayat, saya baca di Minhajul Qasidin, mukhtasornya ada Ibnu Qudamah. Ada dua riwayat yang saya ingat itu, tapi bukunya nggak tak bawa hari ini. Rasulullah SAW itu ngumpul-ngumpul gitu. Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Muncul seseorang. Besoknya lagi kumpul-kumpul, Rasulullah menyampaikan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Yang muncul orang itu lagi. Kemudian menyampaikan lagi, pertemuan berikutnya lagi. Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Yang muncul orang itu lagi. Akhirnya sahabat yang lain penasaran dong. Ini dikabarkan masuk surga dan enggak sekali nih. Penasaran, nginep di rumahnya, diamati amal-amal ibadahnya, sampai akhirnya dia dapati ini hampir meremehkan ini karena enggak sholat malam. Tapi saya minta ya, ini bukan berarti enggak sholat malam ya. Saya menekankannya bukan untuk itunya. Hampir enggak sholat malam lah. Dia kalau bangun malam ngelilir kalau bahasa sini. Terus zikir, terus tidur lagi. Sampai akhirnya, Mas, sungguh saya kesini itu untuk menyelidiki ente, Mas. Rasul mengabarkan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga, yang muncul ente, Mas. Tapi setelah saya di sini, saya hampir meremehkan, kayaknya nggak ada amal istimewa. Ya, saya memang begini ya. Kita tahu tuh, nggak mungkin. Ini para sahabat pun harus ya. Hirsun punya semangat yang ini apa nih amalannya, Rasul menjamin begitu tuh apa nih, para sahabat itu kesana arahnya gitu, irinya itu, semangatnya itu ini bisa masuk surga itu apa, bukan iri-irian dunia gitu ya. Boleh sih untuk ngumpulin dunia untuk akhirnya kebutuhan akhirat ya. Sampai akhirnya ya ngaku gitu ya. Dalam dua riwayat yang saya baca, yang saya dapatin itu, yang satu menyampaikan ini poinnya saja. Saya tidak pernah iri manakala ada saudara saya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
luar biasa ya. Sehingga kita pun kadang berdoa ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Ya, jangan jadikan hati kami itu ada hasad lah, ada dengki, ada iri, ada apa kotor kepada saudara-saudara kita. Luar biasa hasad ini. Dan karena hasad iri dengki itu terjadi pembunuhan putranya Nabi Adam. Ya. Ujub tadi yang dilakukan oleh iblis, sombong tadi anak baru minhu, hasad ini yang dilakukan sampai terjadi pertumbuhan darah. Ya. Ini penyakit hati semua. Kemudian riwayat yang kedua, ini masalah hati juga. Riwayat yang kedua yang saya baca sampai masuk surga juga, dijamin masuk surga oleh Rasulullah juga. Mengapa itu mas? Saya setiap malam mendoakan orang yang mendolimiku, mendoakan baik ya, orang yang menyakitiku. Ini luar biasa lagi. Nah, ini harus sungguh-sungguh betul supaya tasawuf sungguh-sungguh betul. Ya salah satunya ikhtiar belajar seperti ini. Nah lebih-lebih nanti interaksi kita ya para bunda interaksi sama suami, sama anak-anak itu saya dicurhati, saya udah nggak sabar ini anak saya begini apa macam-macam itu, saya udah nggak sabar. Nanti kapan-kapan kita bahas ya bab sabar ya. Sungguh-sungguh betul, mintanya sungguh-sungguh, ngeremnya untuk berbuat maksiat juga harus sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh betul. Kemudian agar kita ya ada kaidah dalam tasawuf ini apa ini? Memilih teman yang baik. Seorang muslim harus mencari teman yang baik yang dapat mengingatkan untuk selalu berbuat kebaikan dan berusaha menjauh dari teman-teman yang kurang baik, apalagi masih mudah terpengaruh. Salah satu kemarin yang diadukan ke kami, pasangan saya ini temannya ini sudah hari begini. Wah, saya beneran. Para ayah, para bunda mungkin pernah dengar kisah orang yang membunuh 99 sampai 100 akhirnya masuk surga ya. Sampai ketemu sama seseorang yang kira-kira saya bisa bertobat, nggak bisa. Kamu keluar dari kampungmu, pergilah ke tempat si fulan, misalnya Ustadz A, orang alim itu gitu. Coba direnungkan di situ. Pergilah dari kampung, karena kampungnya dia tuh nggak memungkinkan dia untuk berbuat baik gitu ya, gampang ya rusak lah intinya, rusak, kampung rusak intinya, harus pergi, harus hijrah. Nah ini, misalnya nggak harus pergi, kita penting tuh cari teman yang baik ya ngaji ini sudah alhamdulillah, walaupun kadang-kadang mungkin masih itu, tapi ini masih malam dulu daripada yang sama sekali nggak ngaji gitu. Dibicarakan ya mungkin malah jelek-jelekan orang lah dan sebagainya. Dan teman yang baik itu mau nasihatin loh ya, mau ngingetin kalau temannya itu kurang baik, sedang ada terlewat gitu ya. Sedang tergelincir gitu ya, dinasihati nggak dijamin, bukan nggak enak lah gitu, nanti saya jadi nggak berteman sama dia. Justru ini teman sejati ya, mau ngingetin gitu. Bestian itu yang begini.
Ya carilah orang-orang yang soleh-soleha. Ya, kalau punya teman seperti ini ya dijaga pertemanannya, jangan dirusak dengan bisnis dan sebagainya. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang dilihat dari agama sahabat karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia bersahabat. Ya burung ya sama burung terus jalannya, bebek ya sama bebek. Nah kalau akrab sama orang non muslim biasanya dia nanti lama-lama terpengaruh. Ala akhlak sama ahlu bid'ah seperti itu. Ya, kalau sama orang baik bisa. Nah caranya gimana supaya kita dapat orang teman-teman yang baik? Kita memperbaiki diri. Nah, kalau kita memperbaiki nanti Allah akan temukan, akan nyaman ketemu sama orang baik. Kalau kita sampai nggak nyaman ketemu sama orang baik, apa nih dengan kita gitu? Kok kayak ini benci banget sama orang baik, berarti ada masalah apa di hati kita? Hidup dan bercahayanya hati merupakan pokok segala kebaikan, adapun mati dan gelapnya hati adalah pokok segala keburukan. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Hakikatnya hidup itu kita hidupnya hati. Wa kadzalika awhina ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya kau tidaklah mengetahui apakah Al-Qur'an dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia pada jalan yang lurus. Kalau hati kita ingin hidup, ingin bercahaya, karena ini merupakan sumber kebahagiaan, maka interaksinya dengan Al-Quran. Alhamdulillah pagi-pagi tadi ya tahsin dalam rangka proses interaksi dengan Al-Quran. Nanti anak-anak yang didekatkan dengan Al-Quran, dan kita upayakan sungguh-sungguh betul ya, sehingga nanti kita dipakaikan jubah mahkota ya di akhirat, karena anak kita menjadi ahlul Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini saya potong di sini. Dan sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati ini untuk memahami. Kalau orang-orang itu hatinya bersih, ketika ada satu persoalan biasanya diselesaikan sama Allah. Memahami itu bukan di otak. Jadi persoalan-persoalan itu kadang selesai dengan beningnya hati, bersihnya hati. Karena orang akan cenderung akan menerima, akan mencari
kebenaran. Dia mana? Di hati. Kalau otak kadang-kadang itu untuk mencari pembenaran. Ya kadang ya memang manusia ya masing-masing ya. Orang yang kemarin datang ke tempat kami ini kan, ya gimana ya, datang gitu kan, sampai datang itu kadang nggak janjian sih. Saat kami sudah di jalan, wih, ini saya jam tidur siang nggak tidur siang nih, model begitu modelnya. Kemarin pun datang lagi, saya mau datang nih dari luar kota jam segini, sampai tempat saya kan menjelang bur sampai akhir kemarin sampai jam 5. Tapi uniknya kadang-kadang ketika kami kasih masukan ke sini itu ngeyel. Lah maksudnya apa gitu kan? Hanya pingin saya melegitimasi pendapatnya. Saya menstempel bahwa apa yang dia lakukan itu benar itu. Lah, ini masalahnya di kamunya ada begini. Kadang-kadang begitu, udah ingin konsultasi atau curhat, tapi kadang-kadang nggak mau dengerin dari saya. Padahal saya menjawab itu kan takut ya, kalau itu keliru, pertanggungjawabannya berat sekali, jadi hakim gitu. Nah kadang memang kalau hati itu untuk memahami, hatinya bersih dulu. Ketika, berarti gini bahasa saya itu, kalau hati sehat, mudah menerima nasihat. Kalau hatinya sakit, ya dia itu mencari pembenaran, ngeles gitu ya. Ngeles, maunya sendiri. Tanpa sadar kemarin maunya aku. Kalau pasangan saya kan begini maunya aku, lah kan maunya Anda terus. Kenapa nggak memahami? Baru sadar. Kan kalimat itu spontan. Maunya aku gini. Kok maunya kamu? Rumah tangga ini nggak sekadar maunya aku dan aku. Gitu. Harus bagaimana? Maunya bapak sama ibu kamu beginilah, ini kan sudah itu ego kan. Maunya bapak sama ibu kamu kuliah di sini, maunya bapak sama ibu sementara nggak disiapkan. Itu kan sebenarnya egonya orang tua yang dititipkan ke anak. Misalnya orang tua ingin jadi dokter, nggak bisa masuk, akhirnya anak harus masuk ke dokteran misalnya. Ada anaknya pengen mondok, orang tua baru sadar ngaji, akhirnya anaknya bagaimana biar mondok, maunya orang tua tapi nggak disiapkan anak-anaknya juga. Maunya aku mau pusing lah anakku di sini begini lah, HP-an macam-macam pondok gawe, maunya aku, bukan dalam rangka ikhlas supaya anaknya jadi soleh-soleha, bukan membuang, bukan untuk melepaskan tanggung jawab karena terlanjur pusing di pondok baik. Sementara pondok dulu niatnya ikhlas. Kalau seperti itu niatnya dipertanyakan. Jadi interaksilah dengan Quran, insyaallah. Nanti hidup hatinya percaya, insyaallah. Ya, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayo pahami, baca, dipahami. Itu orang yang bisa memahami itu orang yang hatinya bersih. Sekarang saya sedikit masuk ya. Masuk sedikit-sedikit lah tentang ya praktek lah, ya praktek ya. Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan ini harus ikhlas. Ini saya langsung tadi kaidahnya, tapi ini langsung praktek poin-poin tentang tazkiyatun nafs. Jadi suami ikhlas, jadi istri harus ikhlas.
Jadi orang tua harus ikhlas. Ini yang akan didapat pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, sudah capek, rugi waktu, tenaga, pikiran, harta, barangkali nggak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini dekat, harus diilmui sepanjang masa. Ikhlas itu memurnikan tujuan, bertakarub kepada Allah, mendekat pada Allah. Meninggalkan hal-hal yang mengotori hati. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam bentuk ketaatan, atau berarti mengabaikan pandangan makhluk. Mengabaikan pandangan makhluk, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Direnungkan, dorongan kita melakukan amal itu apa? Apa pandangan makhluk, pujian makhluk, status, apapun, atau dorongannya benar-benar karena Allah SWT. Ikhlas itu murni, nggak ada dikotori dengan tujuan lain kecuali hanya untuk Allah SWT. Lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama padanya, lagi bersikap lurus. Rasulullah SAW bersabda, ya ini pertanyaan ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian? Dapat upah dan pujian itu kan dunia. Apakah ia mendapat pahala? Rasulullah SAW menjawab, ia tidak mendapat apa-apa. Orang tadi mengulangi pertanyaannya 3 kali dan Rasulullah pun menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni kepadanya untuk Allah dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Abu Umamah meriwayatkan, seorang telah menemui Rasulullah, bagaimana pendapat tentang seorang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian? Berperang untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan ghanimah, pujian. Apa yang mendapat pahala? Rasulullah, ia tidak mendapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Ya, harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ngurus anak capek lah, ngurus ini capek lah. Karena kita punya tujuan mau masuk surga dan lewat jalan ini, akhirnya lelahnya bisa membuat kuat. Tapi kalau saya udah ngurusin suaminya masih cuek aja, lelah Ustaz. Kalau dilakukan karena Allah, enggak balasan pasangan, ya, balasan suami enggak sesuai ekspektasi, ya enggak apa-apa. Memang tujuannya karena Allah, bukan supaya suami lihat. Dan seluruh, jadi ngurusin anak, bunda ngurusin suami memberi nafkah. Para ayah, saya berharap begini para ayah, untuk para ayah ya, nasihat laki-laki sama laki-laki, konsepnya biar mindsetnya biar indah itu, setiap apa yang kita keluarkan untuk keluarga dan secara hadis itu lebih banyak pahala
nafkah untuk istri daripada memberikan fakir miskin. Lebih banyak daripada untuk infak jihad fisabilillah. Lebih banyak mana? Lebih banyak untuk nafkah keluarga, anak dan istri. Maka ketika keluarga itu ada pengeluaran nih yang cukup besar, entah untuk sekolah, entah untuk makan atau apa, cukup besar berarti, maka sampaikan ini bukan pengeluaran. Satu, istri itu juga nggak merasa bersalah karena katanya belanja terus misalnya, atau mungkin sakit apa, maaf ya mas, apa yang mas keluarkan, apa yang kami keluarkan, bilang gitu. Ini bukan pengeluaran deh, ini bukan pengeluaran nih, atau ini bukan pengeluaran bu. Pas ada mugi suaranya. Ini bukan pengeluaran, ini mindsetnya harus baik nih para ayah. Apa yang ini pemasukan, pahalanya gede. Lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala, diganti di dunia insya Allah, apalagi di akhirat insya Allah ikhlas ya. Jadi ini bukan pengeluaran. Oh ini pahalanya lebih besar daripada untuk pengeluaran infak jihad fisabilillah, bebasin budak, untuk fakir miskin. Itu lebih besar memberi nafkah untuk keluarga. Jadi ikhlas, ya. Istri ngurusin suaminya, melayani apa dan sebagainya, ngurusin anak dan sebagainya, ikhlas. Bukan lu dapat pujian, masya Allah istriku ya. Kalau nggak dapat nggak diapresiasi, terus kita kendor. Lakukan karena Allah SWT. Nah, ikhlas ini ayah bunda akan dijauhkan kita dari berbuat maksiat. Kalau kita itu dimulai hari-hari kita itu penuh dengan keikhlasan, insya Allah maksiat itu segera sadar, bisa mutus maksiat dan akan dijauhkan dari perbuatan maksiat. Kok bisa? Ya, seorang hamba akan selamat dari godaan setan dan keikhlasan. Dalam surat Shad, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi setan iblis itu berjanji akan menyesatkan manusia seluruhnya, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, semuanya dia. Tapi kalimatnya ada di ujung itu, illa, kecuali hambamu yang ikhlas. Bunda bisa disearching kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ketika sudah ada kecenderungan kepada istrinya Aziz, dan istrinya Aziz juga memang sudah jatuh cinta sama Yusuf dan mau berbuat yang tidak dibolehkan dalam urusan agama, kemudian lari, menghindar. Inilah godaan wanita itu luar biasa bagi laki-laki. Menghindar, lari. Di situ Allah menyampaikan bahwa Nabi itu termasuk hamba-hamba yang mukhlas, hamba-hamba yang ikhlas. Oh, kalau kita kok bermudah banget, sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, kemungkinan hari-hari kita lalui itu kurang ikhlas. Nah, ini jadi bahan introspeksi, menjadi bahan muhasabah, menjadi bahan renungan. Ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran. Sedikit pun, kotoran sedikit pun harus dibersihkan. Sehingga tujuan mendekat kepada Allah, bertawar kepada Allah, murni karena Allah.
Resep untuk ikhlas adalah memupus kesenangan-kesenangan hawa nafsu, ketamakan terhadap dunia, dan mengusahakan agar hati selalu terfokus kepada akhirat. Hal ini akan selalu memudahkan seorang untuk menggapai keikhlasan. Memupus kesenangan-kesenangan hawa nafsu, ketamakan terhadap dunia, ini yang akhirnya harus sungguh-sungguh. Ini perjuangan seumur hidup nih ayah bunda. Kalau belajar wudhu, tata caranya 1 bulan, insya Allah. Kemudian praktek, insya Allah. Nah, ada satu hal yang menjadi contoh ya. Ada seseorang yang selalu menunaikan sholat di shaf pertama. Suatu ketika ia terlambat dan dia sholat di shaf kedua, lalu dia diliputi rasa malu karena dilihat oleh banyak orang. Dari sini ia tahu bahwa ketenangan hatinya dalam melaksanakan sholat di shaf pertama selama ini disebabkan oleh pandangan orang-orang kepadanya, bukan ikhlas ternyata ini. Inilah contoh betapa sedikit amal yang dikerjakan dengan ikhlas, seakan-akan udah ikhlas, udah keren banget di shaf pertama. Begitu nggak di shaf pertama, malu, aku shaf pertama mana? Ternyata selama ini untuk dapatkan pandangan itu, dapatkan pujian itu, walaupun nggak bunyi ya, tapi mendapatkan satu perhatian, shaf pertama terus, itu nggak, agak malu ternyata. Bukan karena ya Allah tidak di shaf pertama ini iman pahalanya ya Allah tidak mendapatkan tabligh ulama iman pahalanya, bukan itu, tapi karena ada butuh pandangan dari makhluk, dari orang-orang bahwa dia selalu di shaf pertama. Begitu tidak pertama, di kedua dan ketiga atau mungkin masbuk, dia malu, artinya selama ini dia kerjakan bukan ikhlas loh. Karena ini ada kesenangan hawa nafsu, pandangan manusia. Kenapa ya? Dunia itu. Ada satu kisah, saya sudah nikah 20 tahun sama suami saya. Saya sudah baik sama suami saya, bahkan saya sudah baik sama mertua saya. Tapi balasan suami nggak ada. Saya capek, saya mau pisah aja. Yang dilakukan oleh ibu ini ikhlas apa enggak? Kalau dari sisi konsep ikhlas ini enggak, karena dia, aku udah berbuat baik 20 tahun, saya capek lah, nggak berubah-berubah, nggak ada perhatiannya, nggak ada balasannya ke saya. Sementara innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya aku memberi pada kalian itu liwajhillah, untuk melihat wajahnya Allah nanti di surga. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku tidak berharap dari kalian jaza, balasan ataupun ucapan terima kasih. Dah lepas aja itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas karena dari hati, maka akan menyentuh hati pasangannya, sehingga pasangannya masya Allah ya bojoku begini-begini, udahlah aku tak pengertian, dan Allah yang menyentuh hatinya. Karena ini nggak ikhlas, berharap pasangannya memuji lah, berharap pasangannya begini, kaitannya dengan dunia, akhirnya malah nggak dapat juga, kecewa, lelah, akhirnya kita pisah. Beneran saya menyampaikan ini, saya lulusan pesantrennya, ada ujiannya di sini. Ada saya ini dorongannya apa nih gitu ya, untuk apa, terus saya menanyakan diri saya, apa ini yang saya lakukan itu, apa nih dalam dorongannya, apa nih, dapat pujian apa dan sebagainya. Saya kan pernah nulis apa ya?
Ini yang tadi shock pertama aja begitu. Oh, yang tadi kisah rumah tangga seperti itu. Ketika ikhlas itu malah akhirnya nggak nyentuh gitu. Akhirnya nggak nyentuh gitu. Jadi ini saya sebenarnya kadang-kadang menulis buku gitu ya, saya pun mau menulis buku. Kemudian ketika menulis itu pertanyaannya untuk apa ini gitu. Terselip misalnya biar terkenal itu nggak jadi nulis lah, nggak jadi. Wah, makanya ketika Imam An-Nawawi menuliskan hadis kemudian innamal a'malu binniyat gitu ya, di hadis Arba'in atau Riyadhus Shalihin itu masya Allah, sehingga Syekh Utsaimin menyampaikan penulis ini insya Allah ikhlas karena kitabnya diterima di semua kalangan. Ini ciri bentuk ikhlas penerimaannya masya Allah, penerimanya masya Allah. Itu apa ya, luar biasa berat sebenarnya. Ini tidak ringan. Ini harus berjuang, harus sungguh-sungguh. Gitu. Tazkiyah harus sungguh-sungguh. Dan ini diawali dengan ilmu. Gitu ya. Kayak dulu kan, Ustaz, gimana supaya debat-debat itu? Nah ini kita akan pelan-pelan, gitu ya. Supaya ngaji sebelumnya yang dilalui juga ya membuahkan tidak ujub, tidak takabur gitu ya. Dan kadang-kadang juga hubungan sama orang ada iri dan sebagainya gitu ya. Ini seperti itu. Ya, sehingga ini lakukan ya, para suami ke istri harus kena orang ya, dapat pahala. Istri sama suami juga begitu. Kita sebagai orang tua membersihkan anak-anak, main sama anak-anak, itu beliin anak-anak semua dalam rangka untuk dapat pahala dari Allah SWT. Nyium anak-anak, meluk anak-anak, semuanya interaksi seperti itu semua itu dilakukan hanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Enggak ada balasan pengertian, enggak apa-apa. Ini pertanyaannya kok sudah ada 11 chatting ini. Banyak sekali pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebelum saya jawab ini, saya masih ingat ya. Ini saya sharing sedikit. Pertanyaan terakhir sebelum liburan ada, Ustaz, kapan? Ada pertanyaan terakhir ini. Kapan mengajarkan anak untuk sholat subuh? Saat itu saya belum bisa jawab. Karena anak saya pun belum saya bangunkan untuk sholat subuh. Yang udah 8 tahun. Muhammad Al-Fatih, dan itu punya istimewa ya, tunarungu gitu ya. Saat itu menjelang liburan kan, menjelang liburan sekolah karena terakhir Kamis, Jumatnya terima rapat kalau nggak salah, terus liburan 3 pekan apa 1 bulan gitu ya. Nah, qadarullah itu justru ini saya mau sharing ini semua karena karunia Allah SWT. Ternyata moginya liburan kemarin anak kami yang belum bisa ngomong lancar gitu ya, belum dengar itu ngasih kode supaya dibangunkan sholat subuh, sholat yang 2 rakaat, masya Allah. Jadi akhirnya sejak liburan sampai sekarang ini anak saya sholat subuh berjamaah di musola, di masjid. Lagi itu saya juga sama istri saya juga, ini murni bukan kita ini mas, karena nggak tak bangunin gitu. Memang kalau kita sholat malam kadang-kadang anak bangun kan gitu ya, mungkin tidur lagi, nanti mungkin geledak anak saya di bangkuan istri saya atau apa malam itu atau apapun lah yang kita lakukan, kadang-kadang anak lihat dan sebagainya. Sampai akhirnya ini sholat subuh, bahkan ini sempat mengalami tadi, anak saya sempat ngalamin ketika saya kemarin keluar kota. Saya berusaha, itu hari Ahad kemarin tuh, saya berusaha nelpon istri saya karena istri saya telepon balik kesiangan, lagi haid. Saya telepon ke Allah, nggak berdiri, barangnya terlambat, beneran bangun terlambat. Ngantarkan anak saya itu prosesnya sudah masbuk. Akhirnya anak saya minta pulang, malu gitu. Ini belum nyampe bab kelas ya. Jadi minta pulang karena biasanya itu ya kayak tadi itu kan ada anak saya sudah di musola dan sebagainya. Jadi ini kami akhirnya mendapatkan kesimpulan, jadi anak-anak itu tak bahagiakan gitu ya. Kalau memang sholat juga memang tak bopong, tak gendong, tak candain gitu ya.
Duhur, asar, maghrib, isya alhamdulillah terus ya. Yang subuh itu tak tunda. Nah, makanya apa ini benar apa enggak gitu ya. Tapi ini sekarang ini alhamdulillah umur 8 tahun ke atas ini sudah minta dibangun sholat dan tidak pakai drama. Artinya bangun yuk, matanya melek, yang saya kasih kode 2 jari untuk ini yang 2 rakaat. Dia terus ambil air wudhu dan ngajari wudhu baru sekarang sih. Baru sekarang karena ini kemarin saya belikan poster wudhu di dekat kamar mandi, dia wudhu, lihat gambarnya, dia ngikutin wudhu. Kemarin wudhu ya wudhu gitu, sekarepe nggak urutan. Ini baru tak ajarin, ini tahap-tahap yang ini kami saringkan ya, mudah-mudahan bisa dipakai. Mudah-mudahan bisa dipakai. Kami dapati dari Bu Ali Risma dan Rasulullah SAW itu anak-anak kecil itu pusat perasaannya dulu dibahagiakan dulu. Kalau guru kami Ustadz Hari, hirohnya dulu, cintanya dulu kepada sholat, bukan langsung praktek sholatnya. Jadi ketika ada adzan ya jangan dimarahin, tapi mungkin dipeluk sehingga dia mendengar adzan itu rasanya nyaman. Misalnya bahwa ketika sholat mesti tak gandeng atau tak gendong, tak bopong. Nah dia merasa sholat itu sesuatu yang nyaman. Walaupun 2 rakaat. Kadang kalau hari ini tidak tidur lagi subuh karena tadi tak ajak ke pasar atau jalan-jalan. Suatu ketika setelah subuh tidur lagi saya masih terlelIr gitu ya. Nanti bangun lagi setelah mau sekolah dan sebagainya. Ini yang kemarin bertanya. Yang kemarin bertanya apa namanya? Karena saat itu saya juga belum punya jawaban karena saya belum punya pengalaman. Ini pengalaman di keluarga saya sendiri. Nah ini pertanyaannya banyak, tapi waktu ini apa cukup? Bismillah. Bagaimana cara mengontrol hati untuk tidak mudah emosi ketika anak membantah? Pertama, ya diilmui dari sisi ilmu psikologi. Anak membantah itu jalannya secara ilmu orang bantah. Dia sedang berargumen, asal kita memberikan argumennya masuk logikanya dia, untuk laki-laki terutama. Kalau anak perempuan masuk ke perasaannya dia mau terima itu. Dan dia nanti akan bisa mempertahankan diri, akan bisa berargumen, akan dia ketika mungkin diajak ke sesuatu yang enggak baik, dia pun akan berkomen, enggak boleh lah, ini begini-begini, akan belajar begitu. Tapi ketika kita modelnya pokoknya ikut abi atau umi, itu malah kasihan nanti. Nah dia melawan seperti itu sama orang tuanya karena nyaman. Sebenarnya itu pertama kali harus diilmui bahwa membantah itu sebenarnya ada masa dia sedang untuk berargumen dan sebagainya. Seakan-akan bantah. Toh kalau memang seakan memang membantah, jika itu keliru kita bisa luruskan. Dan itu terjadi di anak-anak kami. Liburan kemarin, kenapa kamu seperti ini? Kan begini-begini, terus kita luruskan. Ada diskusi, jadi ada ruang-ruang diskusi. Oh ya, gitu ya. Pas akhirnya kemarin tetap saya tengok kan di pondok 1,5 jam ngobrol. Akhirnya saya ingat Abi begini, ternyata masuk juga. Gitu. Jadi itu ilmu pertama. Ilmu kedua, marah kita itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Anak seakan-akan iya nurut saat itu, tapi tidak atas kesadaran. Nah, contoh nih di sekolah atau dimanapun anak-anak misalnya besok kerja bakti ya, kenapa harus kerja bakti? Untuk apa? Oh kalau bersih jadi begini-begini, harus diilmui. Kalau nggak diilmui, ngapain aku begini? Maka ketika memberikan argumen itu ada edukasi, manfaatnya apa dan sebagainya. Nah, ketika kita modelnya marah, seakan-akan harus diikuti, nggak bikin sadar, manut saat itu, tapi dia tidak sadar dan akhirnya di belakang bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Dan marah nggak akan menyelesaikan masalah. Bagaimana biar ngontrol marah? Kita belajar ilmu tazkiyatun nufus, besok sabar dan sebagainya. Insya Allah kita belajar itu. Nah, belajar berikutnya adalah saya sering saya ulang sering saya ulang latihan kontrol emosinya lewat terapi, lewat tarik nafas dalam dan sebagainya yang kemarin sudah saya sharingkan di sini. Ini yang bertanya siapa? Nanti kalau belum tahu bentuk terapinya bisa ke saya atau umum saya. Dan itu dipraktekkan.
sekali lagi saya sampaikan, kami memperkatakan itu 1 tahun nyaris tidak putus. Sehingga tadi pagi anak kami nih, contoh ya, Mam nggak mau, udah yang kecil. Selanjutnya ketika saya hari sama istri saya lagi diskusi apa, Abi Umi Mam, hari Mam itu nyabari banget ya Mas. Tapi akhirnya kita tersenyum, nggak kayak nggak kesuh, nggak sebel, nggak mangkel, nggak senyum. Alhamdulillah kita sekarang mendapati ini senyum ya. Dulu anak-anak pertama kita kasihan ya iya, karena kita meresponnya malah jangan nyabarin banget. Nah itu semua karena Allah. Kemudian kita ikhtiarnya latihan tarik nafas dalam seperti itu ya. Contoh ya, tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Kita itu ngontrol, keluarkan pelan-pelan. Kita kontrol, kita kendalikan nafas kita pelan-pelan lewat mulut. Terus latihan tarik nafas lewat hidung. Walaupun kita selama ini juga nafas. Hari ini Bunda juga nafas pakai hidung, tapi nggak sadar. Ini disadari ada udara yang masuk, udara itu kontrol. Sehingga kita itu kontrol, tidak diremot oleh sikap anak yang bikin emosi. Seperti itu salah satunya, ya. Nah, ada lagi hadisnya, la taqdul walakal jannah, rem gitu. Memang agak apa tuh rem. Tapi ikhtiarnya banyak tuh dari sudut makan juga, termasuk yang kita makan tuh pengaruh haram apa tidak. Misalnya halal nih, ya ngurangi goreng-gorengan karena itu sifatnya panas. Harusnya disuruh agak banyak buah sama sayur. Itu saya praktekkan betul. Anak-anak yang pemarah, anak yang suka ngamuk di sekolah dulu, kita programnya kasih makan sayur sama buah. Coba ini kurangi ya yang gorengan gini, tepung-tepung begini, karena ini sifatnya begini. Dan akhirnya dengan izin Allah membaik sampai akhirnya kalem gitu, wajar gitu. Pola langsung. Kedua, bagaimana cara untuk bisa mengerti lebih peka tentang apa yang mau anak sebenarnya? Ngobrol, ya, ngobrolin. Kamu gimana? Apa yang kamu rasakan? Itu bentuknya bertanya gitu. Bukan kita nasihatin terus, bertanya sampai dia sampai keluar, mengeluarkan. Dan ini saya ulang-ulang, ayah, ibu, ulanglah, punya waktu untuk ngobrol sama anak. Nyaris kemarin itu saya dengerin anak saya 1,5 jam, nangisnya, ininya semua yang dengerin. Itu sudah kelas 2 SMA, tak dengerin. Ya. Urusan saya di Tegal udah selesai, Sabtu itu udah selesai, tapi saya harus tak agendakan sekalian nengok anak saya di Brebes. Saya nginep di penginapan, kemudian paginya saya nengok Brebes, dengerin. Punya waktu untuk mendengarkan cerita anak, tutup HP, tutup apa yang kita, berhenti aktivitas kita ketika anak ngajak ngobrol, ngajak bicara. Dan salah satunya saya punya buku tentang emosi, artinya saya jijik, saya marah, saya kecewa, anak-anak tahu jadinya. Saya punya buku itu, sehingga kita bacakan ke anak-anak yang kalau kayak gini jadi marah, ini, sehingga kita, kamu marah, tahu dia. Kadang hari ini anak-anak nggak ngerti, aku ini marah, aku ini kecewa, aku ini sedih, aku sampai nggak ngerti. Karena kita juga nggak pernah memvalidasi. Kamu kecewa sama temanmu? Iya. Ya, kalau ibu jadi kamu pun ibu kecewa. Itu kita belain tuh. Jadi kita mengerti, dan mengertinya dengan cara ngobrol. Kalau sudah nggak punya waktu karena sibuk, nggak ada waktu untuk ngobrol sama anak. Gitu. Hari ini kita itu dikejar-kejar sama materi, dunia, sampai akhirnya meninggalkan anak. Nggak ada waktu ngobrol, anak sedikit salah, dimarahin, anak berbuat baik, kurang diapresiasi. Akhirnya kalau anak itu nyaman ya, ini ada anak ya. Saya kemarin dikonsultasi nih sama orang gitu, sampai nggak mau ngomong sama bapak, mending aku randu duit daripada aku ngobrol sama bapak, daripada aku minta sama bapak. Ini ada yang salah. Nggak ada kedekatan. Anak harusnya nyaman, Pak, beli ini tuh dong. Istri juga harusnya nyaman, Mas, beli ini dong. Nyaman itu. Nah, kalau sampai tidak nyaman, sampai tidak berani minta, berarti ada sesuatu dong. Hubungannya hubungan kekerasan, hubungan yang suatu ketika saya bikin bahas bab bullying sebenarnya.
Jangan-jangan orang tua yang bully anak dan sebagainya gitu. Ya nggak ada waktu ngobrol, nggak ada waktu bercanda, main bareng gitu. Gimana mau nyaman? Gimana anak mau nyampaikan kemauannya, mau menyampaikan unek-uneknya, mau curhat sama orang tua? Anak kami nangis nih, orang tua di pondok begini-begini, alhamdulillah masih nangis sampai kami. Hari ini datang ini, tambah datang ini. Kalau telepon kurang, pola ya seperti itu ya. Bagaimana cara supaya bisa banyak bersabar ketika di sisi anak masih muda emosi, di sisi lain suami juga sama mudah marah. Ini yang bertanya seperti ini, bunda harus jadi waras dulu bun. Ini kan pertanyaan bunda waras. Bunda harus sehat mentalnya. Bunda harus diterapi dulu supaya bunda bisa mengendalikan diri, supaya tidak terpancing emosi ke anak, supaya tidak terpancing emosi ke suami. Dengan cara bagaimana? Beberapa kali kalau kasus suami yang begitu, yang saya terapi istrinya dulu kan. Pas kemarin itu saya diundang ke Bandung, Ustaz ini tolong nih bapak mertua saya begini. Angel lah macam-macam, udah ledak, mintanya dilayani dan sebagainya. Saya lihat yang kena mentalnya pak istrinya, saya terapi istrinya supaya dia bisa mau ridho menghadapi situasi itu. Lah, bunda ini harus ridho menghadapi situasi suami saya marah dan sebagainya. Nah, bunda latihan tenang. Saya mendapatkan satu video dari Dr. Esa Jalan itu, kalau bundanya tenang, nanti anak 3 kali lebih tenang kalau misalnya. Perasaan bunda itu memancar 5.000 kali nyetrum ke keluarga. Nah, gimana bunda biar tenang? Salah satu ikhtiarnya itu. Kemudian zikir, interaksi dengan Quran gitu. Yang tadi kan ada interaksi dengan Quran ya. Zikir ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ingatlah dengan zikir pada Allah hati menjadi tenang. Zikir, maka zikir pagi petang. Interaksi baca Quran. Kalau pas aktivitas sambil istighfar dan sebagainya. Sehingga kita tidak diremot dengan reaksinya pak suami atau reaksi anak-anak ya, sambil tadi hampir sama juga dengan pertanyaan nomor 1 ini ya, ada terapi psikologinya, terapi tarik nafas dan sebagainya. Kalau dan harus pindah posisi, pergi duduk dan sebagainya, itu memang pengaruh harus pindah posisi, harus menjauh dulu boleh. Apa kiat-kiat untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan terus mendidik anak dengan sabar? Ya, satu ya, punya ilmu ya. Lihatnya mau tidak mau punya ilmu. Bapak mendidik anak ini ya bun, ini bulan Rejab ini, bahasa wong Jawa bulan Rejab. Sebagian orang ada yang mengatakan air ada Rajaban, kita nggak melalui itu, kita nggak melalui itu. Tapi ada kisah di bulan ini Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk sholat langsung dari Allah SWT, tidak melalui malaikat Jibril. Pertanyaan saya, tadi terakhir kita sholat subuh hari ini, ya ini belum sholat duhur. Kalau kita mati hari ini sebelum duhur, pahala sholat kita berhenti atau masih ngalir? Berhenti. Tapi punya anak yang soleh, yang soleha, yang mau mendoakan waladun solehiyatu ulah, ini jariyah. Sehingga mendidik anak itu memang effortnya tinggi, karena kita berharap anak-anak kita nanti mendoakan kita, doa ampun ya Allah Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbuka, terus ya effortnya luar biasa. Karena ingin dapat doa itu, ya ini coba tak ingatkan lagi, Rabbil firli wal walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tua. Warhamhuma, rahmatilah, sayangilah keduanya, dua orang tua. Kama robbayani sohiro, seringnya diterjemahkan sebagaimana mereka menyayangiku, padahal warhamhuma rohamim kama robbayani ya sama ba, ada namanya tarbiyah, ada namanya murabi, rob, sebagaimana mereka mendidikku untuk fakultas tarbiyah. Harusnya kita ada peran mendidik dong, mau supaya dapat doa ini. Jangan sampai kita tidak dapat doa ini karena kita tidak didik, tidak nasihatin, tidak ngobrol, tidak dialog. Memang begitu, bagaimana? Ya berilmu. Dan saya sempat menyampaikan belajar tauhid, ngaji sama Ustadz saya Berdusifri, sama Ustadz Hendra dan seterusnya. Nanti ujungnya disampaikan juga ke keluarga kan, untuk hari ini. Prakteknya di rumah dan sebagainya. Ya, sabar, nanti kita bahas bab sabarnya sekaligus, utama dan sebagainya.
sambil praktek ya. Praktek apa namanya, terapi tarik nafasnya dan sebagainya. Bagaimana cara agar hati ini ikhlas? Ya, jadi belum selesai banget bab ikhlas. Kalau bahas bab ikhlas tok terus itu juga beberapa kali pertemuan, itu bisa 4 kali 5 kali. Ikhlas tok mau dibahas seperti itu, pokoknya gimana gitu ya? Apa setuju apa enggak? Sungguh, saya kadang bawa buku, tak bawain bukunya, kita ulang lagi karena memang berarti berat, tidak ringan. Ya, ini ikhlas ini masih belum tuntas, tapi masa gimana ya, ini kan temanya parenting tapi tasnya terus banget gitu kan. Ya kalau bundanya mendaki nggak apa-apa gitu. Ya, memang ini ya diilmui lagi ya. Sehingga kalau ya, contoh tadi ya, ternyata saya soft kedua itu malu, itu nggak ikhlas loh. Selama ini ternyata barangkali banyak yang nggak ikhlas nih gitu. Ternyata barangkali banyak yang nggak ikhlas nih gitu. Wah zong dong gitu. Sayang dong. Ya. Ada ciri-ciri termasuk riya yang tersembunyi itu, itu sangat mirip banget, seakan-akan udah ikhlas tuh. Itu saya belajar kitab Qaulul Mufid ya, saya Shalih Utsaimin, sarannya kitab tauhid itu, itu kalau orang umum itu barangkali dia, ini masih ikhlas. Ternyata di sisi itu enggak, riya itu. Ya mau dibahas itu. Ya, ini temanya jadi agak geser. Tasqiyah nufus murni gitu. Ini masih tak terhubung dengan parenting. Nanti saya minta komen ya, mau bahas ikhlasnya agak diperdalam ya. Saya minta pendapat nanti melalui UMIS. Berarti besok kita lanjutkan bab ikhlasnya. Ini kan sepotong. Kadang mau menasihati anak terasa berat karena takut anak marah sehingga malah sakit sendiri hati ini. Salahkah rasa seperti itu? Bagaimana menghilangkan rasa takut pada anak? Loh, unik ya. Ini awalnya mungkin ya, pertamanya harus istighfar, karena mungkin ini tidak ada kedekatan sama anak awalnya dan tidak ada. Jadi contoh kemarin yang saya pernah bahas surat Luqman ayat 12 itu bab syukurnya, bab ayat 13-nya ya. Ketika Luqman menasihati wa huwa ya'dhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian apa lanjutannya? Wa wasaynal insana biwalidayhi. Setelah harus berbuat ikhlas pada Allah Taala, orang tua mengajarkan kepada anak supaya berbakti kepada orang tua. Ini penting. Nyaris hari ini orang tua pun jarang juga mengajari anak untuk berbakti. Ayah mengatakan itu ibumu. Baru bapak nak. Ibu mengatakan itu ayah memang nggak melahirkanmu nak, tapi keringat ayah nak, darah ayah juga ada di sini. Ayah diem nak, tapi dia mikirin kamu juga anak itu netral, peduli atau sayangnya sama ayah, hormatnya sama ayah juga tinggi, sama orang tua begitu, saling gitu. Bukan malah memang bapakmu kayak gue, bukan malah pancen ibumu kayak, itu malah menjatuhkan semua. Jadi memang itu harus. Nah kalau ini orang tua sudah saling begitu, akhirnya ya tetap nasihatin anaknya. Anak manut pak, berarti kalau kita sini kumpul semua nggak ada yang bantah, sini kumpul duduk. Kami modelnya begitu. Istri saya laporan, misalnya mas ini udah kita kumpulin. Istri saya laporan misalnya, jadi nanti urusan mas, nanti kumpulin semuanya. Ya saya damaikan, gitu. Misalnya saya damaikan. Kok bisanya sama Umi begitu? Misalnya. Istighfar, duduk istighfar, terus minta maaf sama Umi. Itu memang saya lakukan. Nah ketika saya agak tegas itu, Habibie memang begini, istri saya begitu. Sehingga suatu ketika kita nasihatin anak dan anak menerima karena ada wibawanya kita. Anak takut anak marah, kok anak saya marah? Berarti ini anak belum diajari berbakti dong. Nah, berarti ada yang keliru di kita apa? Kita istighfari dulu, tenang. Dan dulu cara nasihatin anak itu kan pernah saya sampaikan ya, agar nasihat berbuat dasar itu dulu mungkin belum direkam dulu ya, belum direkam mungkin. Cara nasihatin anak gimana? Ya,
Yang dinasihati itu manfaatnya untuk anak. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas dasar sayang pada Allah Subhanahu wa taala dan kita dipercaya sama anak kita. Wallahu a'lam. Ini bagaimana memaknai ikhlas yang benar, bukan hanya sekedar ucapan. Ya tadi sudah tak bahas sedikit. Ya kita mau lanjutkan pertemuan besok apa-apa. Ya benar-benar dorongannya murni untuk Allah SWT. Dorongan kita berucap, dorongan kita beribadah, melakukan untuk apapun karena Allah SWT tidak ada unsur apapun ikhlas murni itu nggak ya. Kalau madu murni ya nggak kecampuran air, susu murni nggak kecampuran santan, nggak ada campuran sedikit pun apapun. Kalau sedikit kecampuran berarti sudah nggak murni. Ini seperti itu. Nah, ikhlas itu boleh nggak sih minta surga? Boleh. Jauh dari neraka boleh. Dapat pahala boleh. Itu masih ikhlas. Itu bentuk ikhlas juga. Jangan sampai salah paham. Itu berarti nggak ikhlas. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita saat kita pernah berbuat dolim ke orang lain dan orang yang kita dolimi sudah meninggal, kita minta ampun pada Allah SWT. Kita bisa sedekah atas nama orang itu bisa jadi, atau kita banyak beramal soleh. Kemarin saya lihat dari Ustaz Syafiq itu banyak beramal soleh. Kenapa? Karena ketika kita nanti di akhirat orang itu tidak memaafkan kita, pahala kita akan diambil tuh, sehingga pahala kita masih banyak. Ya, sehingga kita harus banyak beramal soleh, minta ampun terus, banyak beramal soleh. Suatu ketika kita orang itu nggak ridho dan pahalanya kita diambil, ada pahala masih tersisa. Sehingga kita harus makin banyak beramal soleh. Karena sama orang memang orang itu sudah memaafkan baru clear. Kalau orang itu belum memaafkan, ya nggak akan clear, tetap sampai akhir. Dan itu pernah saya lakukan sampai saya keliling nyari orang yang pernah saya sakitin. Orang itu sudah pindah, nggak punya kontak HP-nya, nggak tahu pindah di mana. Tapi karena kita itu kuat niatnya untuk minta maaf, Allah temukan itu. Dan Ramadan kemarin ternyata orang itu meninggal karena kecelakaan. Akhirnya saya sudah minta maaf dulu. Ketika kita sebagai anak tidak bisa memenuhi keinginan orang tua saat meminta uang atau yang lain yang memang belum kita mampu, kemudian orang tua menyupai kita dengan hal yang jelek, bagaimana seharusnya menyikapi ini? Enggak apa-apa, itu juga enggak dosa sebenarnya, tapi enggak mampu, enggak dosa. Nah seperti itu kan, orang tua didoakan saja supaya orang tua diampuni oleh Allah SWT, dan ketika menyumpahi ya Allah supaya sumpahnya tidak terjadi, supaya tidak terjadi. Ampuni orang tua saya, karena tidak akan jadi juga, karena memang tidak mampu, karena tidak ada kewajiban, tidak wajib juga. Kalau memang kita nggak ada, gimana lagi? Karena pertama itu nafkah itu untuk diri sendiri, baru selanjutnya. Kalau memang mampu dan kita pelit, ya beda. Kalau memang ini pertanyaan memang kita belum mampu. Ya semoga kita jadi orang tua. Kenapa kita memaafkan orang tua seperti itu? Mendoakan supaya ketika jadi orang tua tidak berlaku seperti itu, tidak memperlakukan itu ke anak kita. Wallahu a'lam. Saat keluarga besar masih menganggap hijrah kita sesuatu yang salah karena menyisi nenek moyang dan bersikap acuh dengan kita, apa yang bisa kita lakukan agar bisa membawa keluarga hijrah sementara untuk berkomunikasi saja? Mereka sudah menjaga jarak, ya nggak apa-apa, sedikit jaga jarak aja nggak apa-apa. Jaga jarak nggak apa-apa, tidak berarti memutus silaturahmi. Ya. Terus kuatkan, kokohkan dan sebagainya. Kalau sudah sedikit ada kekuatan, tetap datang silaturahim, ya, bawa sesuatu, ditol. Dan suatu ketika kemungkinan akan terjadi mereka itu akan minta bantuan minta bantuan antuna, bantu saja. Salah seperti itu. Ya ujian hijrah. Terakhir, apa yang harus dilakukan anak saat orang tuanya sudah lanjut dan sakit, sudah tidak berdaya dan tidak harapan sembuh secara medis? Ya ini kesempatan berbakti. Kesempatan ini pintu surganya di sini. Eman-eman ya. Sudah kayak gini, kalau sampai nggak ada kesempatan untuk berbakti. Saya dulu ya sampai mandiin orang tua saya, gitu ya, sampai nyuapin, sampai macam begitu. Saya lakukan seperti itu. Jangan sampai menyesal gitu. Ya mendoakan, ya
memberikan kesukaannya apa mas. Wallahu a'lam bishawab. Kata nggih. Nanti minta kabar dari Ummu Nisa kalau mau bab ikhlas mau diperdalam ya kita